Oh iya, nggak apa-apa. Kita mau cek warnanya, kemudian cek CRT-nya juga, dua-duanya ya. Kemudian dipalpasi untuk suhu dan nadi. Nadi ada di sini. Dorsal rekomben lagi. Saya kok jadi lupa ya, astagfirullah. Di sini sama satu lagi di belakang sini. Nanti silahkan diraba masing-masing. Udah, no problemo ya. Nanti saya akan cek dadanya. Tidur boleh, duduk lebih bagus. Duduk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah lihat ya di depan. Kita perhatikan bentuk dadanya pasien dulu. Bentuknya apa? Normal nggak? Normal. Kemudian pengembangan dada normal nggak? Normal. Simetris atau tidak? Simetris. Simetris ya. Ada luka atau tidak? Tidak. Nggak ada. Panu? Oh, nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu kita. Next kita akan palpasi tadi. Palpasi dengan cara, kalau ini pasiennya memang harus duduk karena kita akan lakukan depan dan belakang. Mau saya sit okay for you to sit up? Yes. To sit? Ya. Any dizziness? Any dizziness? No. No. Ya. Oke. Kita akan lihat bentuk dada normal, bentuk punggung normal ya. Tidak ada skoliosis, no lordosis atau kifosis. Kasihan tuh nggak dapat tempat mau nonton. Suruh sini nggak mau. Sini lo maju. Udah. Pengarep Terus bentuk dada oke, no problem. Nah, kita akan cek I'm gonna check on your pengembangan dada ya. Oke, Pak Musa. Tak susah ya. Oh. Ya, tarik nafas. Inhale. Exhale. Oke. Aman ya, kanan kiri, no problem. Kalau sudah, kita akan cek fremitus vokal. Ya, fremitus vokal. Saya akan meletakkan tangan saya di beberapa lokasi di depan sama di punggung. Nanti Bapak ikuti arahan saya untuk menyebutkan 77. Jelas, coba 77. 7. Oke, sip. Saya cek dulu, ini untuk atas 77. 7. Oke, tengah 77. 7. Oke, terakhir di bawah 7. 7. Kalau bawah agak miring ya, karena bentuk paru-paru miring seperti ini. Kemudian bagian belakang sekalian sama atas 77. 7. Oke, sama ya. Bawah tengah 7. dan yang bawah. Telat. 77. Oke, atas sekali lagi Pak. 7. Oke, bagus. Tengah. 7. Ya, terakhir. 7. Oke, very good. Next kita akan perkusi. Saya akan pukul sedikit. Oke. Teman-teman pernah perkusi nggak? Pernah ya, pernah coba ya. Perkusi kalau di depan kita lakukan dari supra, kemudian sub, dan semua kalau untuk paru itu hanya di lobus atas, lobus tengah sama bawah gitu. Kalau untuk lobus atas mulai dari supra, sorry ya Pak. Kemudian sub. Dan kita ambil salah satu di sini untuk ini suaranya apa? Sonor. Kalau ini beda nggak? Ini Beda. sama sini. Lebih keras mana? Yang atas. Yang atas. Karena yang atas sonor, yang bawah itu peka. Dullness, karena di situ masuk jantung. Geringgingan. Maaf ya Pak, agak lama ya, nggak apa ya. Sama di sini juga mulai dari supra, sub. Dilakukannya jangan pas tulang ya guys. Jadi di antara tulang. Tidak boleh dong di tulang, nanti resiko bisa patah. Apalagi kalau yang melakukan itu halan gitu misalnya. Terus untuk lobus bawah itu tidak dilakukan lurus tapi agak miring. Jadi kita ngikuti tulang rusuknya gitu. Jadi kita lakukan di intercosta. Ini juga. Tuh. Kemudian untuk yang belakang, Pak balik mau nggak Pak? Biar sana lihat. Pasiennya kooperatif kok. Kalau untuk belakang dilakukannya sama ya. Ini ada tulang apa namanya? Skapula. Anatominya lulus alhamdulillah. Berarti ada di supra ya, di atasnya. Skapula dilewati di bawahnya. Agak miring. Karena ini bentuknya gini kan? Iya. Sorry ya Pak. Kemudian kita raba lagi nih. Terus nanti untuk bawah itu miring juga ke sini gitu sisinya. Sama kanan dan kiri.
Jadi jangan pernah lakukan perkusi di atas tulang. Gitu. Suaranya normalnya apa? Sonor. Kalau ada peka atau dullness berarti ada benda di situ. Benda padat, either itu jantung, either itu hati misalnya kalau di sini, atau misalnya ada tumor yang besar itu bisa meredup. Gitu. Nah, mumpung Bapak ngadep situ, sekalian belakangnya saya auskultasi ya. Untuk auskultasi kita ada diafragma, ada bel. Kalau untuk pernafasan kita biasanya pakainya diafragma apa bel? Diafragma tuh. Diafragma ya, karena kita mau dengarnya pernafasan. Bel itu dipakai untuk yang pitch-nya tinggi. Pitch-nya tinggi itu ada tuh nanti di gangguan pernafasan sama di jantung, untuk suara jantung yang abnormal. Kita lakukan auskultasi mulai dari mana? Mulai dari atas. Urut 1, 2, kemudian turun 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai terakhir di samping. Gitu. Ya. Tuh. Kemudian untuk bagian depan, nah balik sekarang putar lagi. Kalau untuk bagian depan yang diauskultasi mulai dari mana? Dari supraclavicular. Ini didengarkan semuanya di sini. Urut ya, 1, 2, terus turun 3, 4, terus 5, 6, 7, 8 atau sebaliknya. Ini urutannya seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman nanti akan menemukan bercampur dengan suara jantung. Gitu ya, sebelah sini juga. Tapi yang kita dengarkan adalah suara nafasnya. Normalnya ada berapa suara nafas? How many normal breath sound? 2, 3, 4? Berapa? How many? Di anatomi fisiologi ada ya? Ayo, lupa yuk. Ya itu jantung. Oh, satu ya, satu maaf. Ada berapa bunyi nafas normal? Atau yang tahu apa saja? Apa? Yang biasanya kita pakai ada bronkial, ada vesikuler, ada bronkofesikuler. Bronkial itu dekat bronkus. Kemudian ada vesikuler, ada bronkofesikuler. Bedanya apa? Kalau vesikuler itu inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Jadi kita dengar tuh ada suara serut, kan 2 kali tuh serut. Biasanya kalau serut, nah itu berarti vesikuler gitu ya. Nah kalau bronkial ya, bronkial berarti sama inspirasi ekspirasi sama, satunya lebih panjang ekspirasi gitu. Kalau bunyi nafas abnormal ada berapa? Yang pernah ketemu pasien sesak nafas nggak? Asma mengi, nah itu satu. Wheezing atau mengi, suaranya seperti apa? Ya, gitu. Kayak suara peluit gitu ya. Gitu biasanya. Terus ada lagi ronki. Kalau ronki seperti apa? Dengkur kayak ada Enggak. Terus coba lagi. Pernah denger itu nggak, rambut kok disik-sik? Itu seperti suara itu, seperti ronki seperti itu. Kemudian ada reckless seperti apa? Ya krek ya, namanya reckless ya. Itu seperti ronki tapi lebih kasar lagi. Jadi kayak kalau kita ngesek-ngesek pasir atau batu atau kerikil. suara banget ya. Biasanya karena apa? Karena ada benda padat misalnya cairan itu di saluran nafas gitu. Itu ya. Terus itu yang akan kita cari, auskultasi dilakukan di atas. Saya izin auskultasi ya Pak ya. Ya, tarik nafas. Hembuskan, jangan ditahan. Oke, yuk. Sekali lagi tarik nafas. Oke, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan, oke, very good. Now, inhale. Okay, exhale. Okay, very good. Yeah, one more. Okay, last one. Okay. Tadi bawahmu saya menemukan suara agak kasar ya di bagian lobus bagian bawah gitu. Berarti kemungkinan di situ ada memang penumpukan cairan sama seperti laporan di pemeriksaan yang sebelumnya. Nah, untuk membantu itu saya akan bantu Bapak dengan fisioterapi dada.
Oke, karena posisinya ini di bawah, nanti Bapak mungkin agak tidak nyaman karena posisinya akan lebih tinggi bagian dada kaki daripada kepala. Is that okay? Oke. Apa ya? No dizziness? No. Oke. Untuk pemeriksaan fisiknya, saya cuma menemukan itu. Memang yang lain tidak ada masalah ya. Bapak juga tidak pucat, tidak ada cyanosis. Oke, very good. Nah, sekarang kita mau fisioterapi dada. Dari itu asisten tolong bantu saya untuk siapin alatnya dong. Ada yang di sana ada gelasnya, diisi air hangat itu. Kemudian sama dibawa aja ke sini semua nggak apa-apa. Inhale, oke. But Hold. efektif. Exhale. No, exhaling in your mouth. Using your mouth with pursed lip. Okay, yuk. Inhale. Exhale. More like. Tapi nggak ada airnya. Iya, nggak apa-apa, pura-pura aja. Nggak gini juga dong. Ada. Ada. Nggak apa-apa pakai ini. Oh, nggak bawa bagi ya. Pagi. Untuk fisioterapi dada, kita akan butuh air hangat. Ceritanya ada air hangatnya ini. Kemudian sedih banget isunya ya tisu. Nanti pengelola pasien. Kemudian tujuan dari fisioterapi dada adalah untuk kita akan butuh tempat sekret. Kita nanti ini akan dipegang pasien. Di pasien batuk. Terus kalau ini tahu ya. Ini apa namanya? Bengkok. Kidney. Kidney dish, yes. Steril atau tidak? Bersih ya. Bersih ya. Jadi nanti kalau tindakan-tindakan alat-alat yang steril jangan pernah masuk ke sini, yes. Yes. Kalau ini nanti untuk tempat kalau mau pemeriksaan daha aja, iya. Kalau kita nggak butuh kita enggak. Oke. Before we start our chest physiotherapy, I need you to drink some warm water. It's gonna help to like apa ya? Apa ya? Mengencerkan ya. Nah, to dilute your secret. Yes. Would you please? And then I'm gonna help you with the postural cleanness. Mau menghadap ke sana atau ke sana kepalanya? Yang bisa dilihat orang. Yang bisa dilihat. Oke, very good. Bener-bener. Gimana? Kakinya di sini. Enggak, kepalanya di sini. Kepalanya ini. Ini posisinya jadi di dada, kepalanya agak ke sana. Enggak apa-apa ya? Diganjel ya, agak pusing dikit mungkin. Yes. Mau facial. Facial treatment. Nyaman? Enggak ya pasti ya. Iya, dari Alfi nggak sih? Kita akan keluarkan untuk Fokus tindakannya, Pi. ini enggak dikasih pengalaman. Pakai apa? Belum. Kita pakai handuk. Jadi Pak Moses, karena ini sekretnya ada di bawah, saya minta maaf agak tidak nyaman ya. Ya, kemudian nanti karena posisi perawatnya di sini, nanti bawa batuknya ke sana ya, tolong banget ya. Nah, kemudian permisi, terus kalau posisinya tidur berarti pasien kan nggak bisa tuh pegang ini. Kita akan pakainya bengkok aja. Ini kita sediakan bengkok. Ini kalau butuh batuk. Terus bapak kepalanya boleh miring ke sana nggak apa-apa. Nah, gitu. Kita akan lakukan fisioterapi dari dulu, tapi sebelumnya saya mau cek bapak tadi nafas dalam sudah bagus ya, tarik nafas seperti itu. Nanti akan ada beberapa kondisi bapak saya minta untuk tarik nafas ya, gitu. Nah, yang pertama cek kita lakukan clapping berapa lama? Kita akan clapping berapa lama? Dibuka boleh loh itu modelnya. Materinya dibuka boleh. Berapa lama kita clapping? Nah, itu ringan. Maksudnya yang masalahnya ringan. 1 sampai 2 menit ya. Gitu. Kita akan lakukan clapping, arahnya diarahkan ke pintu keluar ke sana ya.
Jadi misal nih lobus bawah ada di sini kan. Sorry, kita lakukan clapping. Bapak kita pukul-pukul dikit ya. Nggak apa ya. Gitu. Ini tujuannya adalah untuk melepaskan sekret. Ininya agak cupping, jadi bentuknya cup seperti ini, jangan melebar seperti ini. Kita uji coba dua-duanya boleh? Jangan kasihan. Kalau nggak di bentuknya cupping itu nanti clappingnya akan sakit ngeplak pasien soalnya. Ya, sakit banget. Nah, jadinya kita pakainya cup. Kalau ringan itu selama 1 menit aja cukup 1 sampai 2 menit gitu. Kalau sudah kita melakukan apa? Kita akan melakukan vibrasi. Nah, Bapak nanti tarik nafas, kemudian nafas dalam keluarkan lewat mulut ya. Ya. Sekarang tarik nafas dalam, kemudian hembuskan. Ya, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Gitu. Jadi vibrasinya dilakukan pada saat pasiennya membuang nafas. Oke, sudah. Kalau itu sudah kita lakukan semua, sorry, ada yang keluar nggak tadi? Nggak ada ya. Sekarang kita akan bantu Bapak untuk batuk efektif. Nah, batuk efektif ini sudah kita naikin, kita sudah lepaskan. Batuk efektif Bapak dalam posisi duduk. Bisa duduk atau perlu saya bantu? Oh, bisa sendiri. Ya, silahkan. Oh, nggak ada yang keluar ya tadi ya. Nah, sekarang mohon maaf. Atau batuk dibatukkan ke situ ya. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Oke, very good. Lagi. Oke, yang terakhir nanti dibatukkan ya. Tarik nafas, batukkan. Ya, seperti itu. Gitu. Sampai keluar. Oke. Bagaimana Bapak setelah saya bantu untuk batuk mengeluarkan dahak dan fisioterapi dada, ada keluhan? Untuk keluhannya mungkin sudah berkurang karena untuk bernafasnya sudah lumayan enak. Saya cuma dikasih ini sama asisten Mbak. Maaf ya Pak ya. Udah lebih enak ya. Kamu seleh banget sih. Udah lebih enak ya. Sudah lebih enak. Oke, betul. Nanti kita akan ulang lagi besok pagi di jam yang sama ya. Oke, baik. Gitu, oke. Untuk sementara Bapak bisa beristirahat. Saya perlu bantu untuk pakai baju? Sudah bisa. Oh, bisa sendiri. Oke. Wow. Ini saya kembalikan ke belakang. Bangga. Terima kasih, Nak. Istrinya yang mana Pak?